Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita masih tetap melanjutkan doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna afwaka an dhanbi wa tajawuzaka an khati'ati wa safhaka an dulmi wa satraka an qabihi amali wa hilmaka an kathiri jurmi indama kana min khata'i wa amdi at'amani fi atma'ani fi an as'alaka ma la astawjibuhu minka alladhi razaqtani min rahmatik wa araitani min qudratik وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني wa khairun li li'ilmika bi'aqibatil umur. Di dalam doa ini Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma ya Allah, sungguh ampunanmu atas dosaku dan pemaafanmu atas kesalahanku, dan pengampunan sama juga pengampunanmu atas kedolimanku, dan Engkau menutupi atas buruknya amalku, kesabaranmu atas banyaknya dosa dan kesalahanku ketika aku melakukan kesalahan secara sengaja. At'amani, itulah yang membuat aku tertarik atau membuat aku keinginan untuk senantiasa meminta kepadamu ya Allah sesuatu yang tidak pantas aku dapatkan darimu, tapi Engkau telah memberikan kepada aku. Engkau tunjukkan kepada aku kekuasaanmu, Engkau kenalkan kepada aku ijabahmu. Fasirtu ad'uka aminan, hingga aku kemudian berdoa kepadamu merasa aman dan memohon kepadamu merasa tenang, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa al-wajal, sama saja. Khaif, wajal itu hanya beda makna, tapi maknanya sama, yaitu takut, hanya beda posisi. Mudillan alaika, memberanikan diri kepadamu untuk menuju kepadamu ya Allah. Sekiranya apa yang aku minta ikut terlambat, dengan kebodohanku aku selalu mencerca, atau ya kita sebut mencerca gitu ya, atau mencela Engkau ya Allah karena kebodohanku. Wala'alla alladhi li li'ilmika bi'aqibatil umur, padahal barangkali Engkau keterlambatan ijabahmu atas permintaanku jauh lebih baik untukku, karena Engkau mengetahui tentang dampak akibat daripada urusan tersebut. Saya ingin menjelaskan tentang doa ini. Doa ini menarik. Dalam Al-Faqrah ini Imam berdoa mengakui akan dosa dan kesalahannya. Seakan kata Imam mengatakan Allahumma inna afwaka an dhanbi. Jadi orang berbuat dosa itu, dampak daripada dosa, konsekuensi daripada dosa itu apa? Siksaan. Disebutkan Allahumma innaka afwaka an dhanbi wa tajawuzaka an khati'ati wa safhaka an dulmi
Orang berbuat dosa, konsekuensinya dimurkai oleh Allah Ta'ala. Orang berbuat salah, melanggar syariatnya Allah, konsekuensinya adalah diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berbuat dolim, konsekuensinya apa? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imamul Mahdi di dalam doa ini, dia seakan-akan mengatakan, ya Allah, aku iki dosa, tapi tidak engkau siksa, engkau maafkan. Aku berbuat salah, bukannya engkau siksa aku, tapi engkau tutupi, engkau maafkan kesalahanku. Aku berbuat jahat, berbuat dolim atas diriku, bukannya engkau seret aku ke dalam api neraka, tapi justru engkau ampuni aku. La tu'akhidni, engkau tidak engkau tidak menyiksaku. Wasafhaka an dulmi, artinya engkau maafkan aku atas kejahatan dan kedolimanmu. Biasanya orang berbuat dosa itu pasti akan tampak dan terlihat oleh siapapun. Orang berbuat kejahatan, sepandai-pandai orang menutupi kejahatan itu pasti akan diketahui oleh orang. Allah enggak. Disebutkan wasatraka ala qabihi amali. Bayangkan, ya Allah, saya ini, perbuatanku ini banyak yang buruk. Tapi bukannya kau tampilkan, engkau permalukan aku di depan umum, tapi dosaku, kesalahanku, kekuranganku itu engkau tutupi. Saudara sekalian, sekiranya kita ini ditampilkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala apa adanya, perbuatan kita ditampilkan Allah Ta'ala apa adanya, kejahatanmu ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa adanya, kira-kira ada orang yang mau melihat kamu sebagai manusia atau tidak? Tidak ada. Hinanya kita karena banyaknya kesalahan dan dosa. Tapi karena kesalahan dan dosa, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja, itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian para kiai, kalian para mubalik yang mendengarkan acara ini, sekalipun kau seorang ulama, sekalipun kau seorang kiai, ketika kalian melakukan perbuatan dosa, sekiranya Allah tidak menutupi rahasiamu, perbuatanmu, kau akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena rahmatnya Allah menutup semua kesalahan, menutup semua borok kita, yang kita tampilkan adalah kebaikan. Allah pun suka menutupi auratnya atau kesalahan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa satraka ala qabihi amali. Engkau ya Allah, seharusnya saya ini berbuat dosa, tapi malah kau tutupi dosa itu. Aku berbuat dosa, kau maafkan dosaku. Aku berbuat kesalahan, kau ampuni kesalahanku. Aku berbuat zalim, tidak kau siksa aku. Bahkan ketika aku berbuat buruk pun kau tutupi keburukan itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Satarul Uyub. Di dalam doa Munajat Sya'baniyah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib ada sebuah doa yang sangat luar biasa. Di doa Munajat Sya'baniyah yang biasa kita baca di bulan Sya'ban atau di tanggal nisfu Sya'ban. Itu Imam Ali begini doanya, Ilahi qad satarta alayya dhunuban fid dunya. Ya Allah, Engkau telah menutupi semua dosa-dosaku di dunia ini. Kita hidup di dunia ini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Selain orang maksum, semua orang pernah pasti berbuat dosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Kata Imam Ali, ya Allah, Engkau telah menutupi semua dosa-dosaku di muka bumi ini, di dunia ini, hingga tidak ada orang yang tahu atas kesalahanku. Tidak ada orang yang mengerti kalau saya ini pendosa dan berbuat salah. Wa ana ahwaju ila sitriha alayya minka fil ukhra. Tapi ya Allah, di dunia ini Engkau tutupi, dan aku bersyukur kepadamu dalam doa ini. Tapi aku lebih membutuhkan lagi Engkau menutupinya di akhirat nanti. Di dunia dosaku ditutupi oleh Allah Ta'ala, tidak disiksa, disabar, ditunggu, ditutupi oleh Allah Ta'ala. Semua orang tidak ngerti. Tapi ya Allah, ini di akhirat saya juga lebih membutuhkan itu lagi. Kalau dosaku di dunia Kau tutupi, di akhirat juga jauh lebih aku butuhkan.
ilahi qad ahsanta ilayya idlam tudhirha li ahadin min ibadikas salihin fala tafdahni yaumal qiyamati ala ru'usil ashhad. Ini doa Imam Ali bin Abi Thalib di dalam munajat Sya'baniyah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah berbuat ihsan kepadaku, berbuat baik kepadaku, sebab Engkau tidak menampilkan keburukanku ini di depan siapapun dari hamba-hambamu yang saleh. Di dunia ini seluruh dosaku Kau tutupi ya Allah. Tidak Kau tampilkan di hadapan semua orang, tidak Kau tampilkan di depan semua masyarakat. Bahkan orang-orang saleh pun tidak tahu kalau saya ini berbuat pendosa. Ini rahmatnya Allah Ta'ala. Karena tidak Kau tampilkan itu, ya Allah, fala tafdhahni yaumal qiyamati ala ru'usil asyhad. Tapi di dunia akhirat nanti ya Allah, jangan sampai Kau permalukan aku di hari kiamat nanti di depan seluruh umat manusia. Anda bisa bayangkan di hari itu seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua orang akan melihat hakikat dirinya yang sesungguhnya. Kalau tiba-tiba kita di akhirat nanti di hadapan jutaan, bahkan tidak bisa ngitung manusia dari awal sampai akhir, dan kita dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa kita, sungguh itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Makanya Imam di dalam doa ini, ya Allah, Engkau telah menutupi semua amal burukku. Sekiranya tidak Engkau tutupi, maka tidak ada orang yang peduli dengan kita, dan bahkan semua orang akan jijik dengan kita. Langit dan bumi pun akan jijik memandang kita karena perbuatan dosa kita. Tapi perbuatan dosa ini, kesalahan ini semua Engkau tutupi ya Allah. Tidak Kau tampilkan kepada semua orang, dan tidak ada orang-orang yang saleh yang Kau tampilkan untuk melihat dosa dan kesalahanku. Wa hilmuka an katsiri julmi. Lanjutan doa itu. Kesabaranmu ya Allah. Kata khilmun itu bukan sekedar sabar. Tapi khilm itu adalah sabar tapi memberikan waktu, mengulur waktu, imhal. Misalnya ada orang berbuat jahat, seharusnya saat itu dipengadili. Engkau salah dan hukumnya ini. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat jahat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak langsung memutuskan, kamu ya Mikdad penjahat, tak hukum, jeder. Tidak. Hari ini engkau berbuat jahat, Allah tidak langsung memukulmu, tidak mengadabmu, tidak menyiksamu di saat itu juga. Ini disebut khilmun wa hilmuka an katsiri jurmi. Banyaknya dosaku, banyaknya kejahatan yang aku lakukan ya Allah, Engkau ini bersabar, menunggu, mengasih waktu. Disebut imhal. Allah ngasih waktu, sudahlah dikasih kesempatan. Ya Mikdad, engkau berbuat dosa, aku tahu kata Allah. Kau berbuat jahat, aku tahu kata Allah. Tapi ingat bahwa saya membiarkan kamu bukan berarti aku lupa. Aku tahu, cuman aku memberikan kesabaran, memberikan kesempatan kepadamu untuk kembali kepadaku. Itulah kata Allah, supaya hamba ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hilmuka an katsiri jurmi. Kesabaranmu banyaknya dosa, kesalahan atas dosa-dosa, kejahatan. Ya Allah, engkau tidak segera menghukumku, tapi bahkan ngasih kesempatan supaya aku kembali kepadamu. Wahil muka, maka disebut halim. Orang yang halim itu adalah orang yang mampu menahan dirinya dan bukan tidak melakukan tindakan yang tergesa-gesa, disebut halim. Indama kana min khata'i wa amdi. Bayangkan Allah, Imam Al-Mahdi dalam hal ini mensifati kedermawanannya Allah mulai dari doa pertama sampai sekarang ini. Orang berbuat dosa yang layak disiksa, ternyata diampuni oleh Allah Ta'ala. Orang berbuat salah yang layak mendapatkan siksaan, cercaan, cacian, malah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedoliman yang kita lakukan ditutup, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ditindaklanjuti oleh Allah Ta'ala. Perbuatan kita yang buruk ditutup sama Allah Ta'ala. Kejahatan Allah Ta'ala tetap bersabar. Kapan kita lakukan kejahatan itu? Indama kana min khata'i wa amdi. Saya berbuat salah, baik itu sengaja maupun tidak sengaja.
ya Allah, engkau ini tetap bersabar. Jadi kalimatnya ini, kita berbuat salah. Semua orang itu pasti akan berbuat salah. Selain maksum, semua orang pasti akan berbuat salah. Nah, orang itu berbuat salah itu ada kalanya berbuat salah karena sengaja. Dia tahu kalau itu salah, tapi dilakukan, melanggar sengaja. Biqasdin wa niyyah. Ada yang melakukan perbuatan dosa itu bijahlin, karena ketidaktahuannya, au ghaflah, atau karena lengah. Jadi ada karena kesengajaan, dua karena kebodohan, ketiga karena dia ghaflah, lalai. Bukannya dia tidak sengaja, bukannya tidak tahu, dia tahu, cuman dia lalai. Orang berbuat dosa itu karena tiga faktor ini. Faktor karena kesengajaan, yakni biniyatin wa qasdin. Ya Allah, aku tahu kalau ini haram. Saya tahu ya Rabb, kalau khamr ini haram. Aku ngerti itu haram. Konsekuensinya aku akan menyiksa. Konsekuensinya aku tidak ridho kepadaku. Tapi aku tetap kudu minum. Ini namanya apa? Dosa yang amdan wa qasdin, ya, dilakukan biqasdin wa niyatin. Memang dia niat dan sengaja. Tapi apakah kemudian disiksa oleh Allah Ta'ala orang ini? Belum. Kedua, orang melakukan dosa dikarenakan apa? Lupa, karena bodoh, karena tidak tahu. Ya Allah, saya tidak tahu kalau yang memabukkan itu kau larang, khamr itu kau larang, saya minum, saya tidak tahu. Jahlin. Orang yang semacam ini juga tidak akan disiksa oleh Allah karena ketika dia tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Orang taubat itu adalah orang yang melakukan perbuatan salah karena ketidaktahuan. Yang ketiga adalah karena ghaflah, lengah. Kemudian dia melakukan tindakan dosa. Baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, maupun yang ghaflah, itu semua dilakukan oleh manusia. Allah Ta'ala tidak mensegerakan menindaklanjuti atau menyikapi dengan sikap-sikap yang tegas. Orang bertahun-tahun dibiarkan. Sampai-sampai orang yang berbuat maksiat itu tidak merasa kalau dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat jahat itu tahu kalau itu adalah kejahatan, tapi Allah Ta'ala tidak segera menghukumnya sampai orang yang berbuat dosa itu merasa terlupakan oleh Allah Ta'ala. Seakan-akan Tuhan telah lupa dengan apa yang perbuatan dosa yang aku lakukan. Ini yang mengakibatkan kita kadang-kadang menyepelekan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua itu dibiarkan oleh Allah karena Allah memberikan kesempatan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita dimatikan oleh Allah Ta'ala, kita harus segera meminta ampun. Dia bilang, yang kau lakukan itu atma'ani fi an as'alaka. Sudah aku buat dosa, salah, macam-macam, tetap saja tidak kau seksa. Itu yang justru membuat aku kepingin meminta kepadamu ya Allah. Bayangkan, ini manusia. Anda bisa bayangkan manusia, dosa semua dilakukan, Allah tidak berbuat apapun, dibiarin. Dan karena dia tahu bahwa Allah tidak akan menyiksa kamu, tidak menyiksanya di dunia ini, maka kemudian saya tidak malu ya Rabb. Saya sengaja melakukan dosa, iya mungkin. Saya tidak melakukan kesalahan bukan karena sengaja, iya. Tapi justru itu ya Rabb. Atma'ani, at-tama' itu apa? Berkeinginan yang kuat. Justru karena itu saya bahkan menginginkan sikapmu yang semacam itu membuat aku kepingin meminta sesuatu kepadamu ya Allah, ma la astaujibuhu minka, tentang sesuatu yang saya sendiri tidak layak untuk menerimanya. Bayangkan, karaktermu, sifat-sifatmu itu ya Allah, kemudahanmu itu ya Allah, kemaafanmu dari awal rentetan terus itu terhadap dosaku yang sengaja maupun tidak sengaja ternyata kau ampuni. Itu yang membuat saya justru ingin meminta sesuatu yang tidak layak aku dapatkan dari kamu. Atma'ani fi an as'alaka ma la astaujibuhu minka. Tidak layak saya minta dari kamu, tapi aku minta. Kenapa? Karena keyakinanku, kepercayaanku kepadamu ya Allah. Terus dijawab, alladzi razaqtani min rahmatik.
Aku pernah meminta kepadamu, aku sudah jaluk minta kepadamu sesuatu yang semestinya tidak layak aku dapatkan dari kamu. Tapi kau beri. Aku hamba yang dosa. Aku hamba yang bermaksiat kepada Allah. Dan karena engkau memaafkan aku, maka kemudian aku berkeinginan untuk meminta sesuatu yang tidak layak. Dan kau beri ternyata. Pemberianmu ini adalah kenapa? Min rahmatik. Karena rahmatmu ya Allah. Jadi karena rahmatmu, maka kemudian kami memohon kepadamu. Dan engkau berikan itu. Ahatat birahmatik. Semua alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala ini, tidak ada satupun yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang meminta kepadanya. Dia bilang, wa an as'alaka ma la astaujibu minka alladhi razaqtani min rahmatik. Berapa banyak engkau memberikan sesuatu yang tidak layak aku terima, tapi kau beri itu ya Allah. Wa araitani min qudratik. Berapa banyak kamu ini telah menunjukkan kepadaku tentang kekuasaanmu. Aku meminta sesuatu yang menurut saya mustahil, yang menurut saya tidak bermanfaat, yang menurut saya tidak akan kudapatkan, tapi kau telah tunjukkan kepadaku bahwa engkau benar-benar memberi itu. Ini maksudnya, wa araitani min qudratik. Engkau tunjukkan kepadaku atas kekuasaanmu. Tunjukkan berapa banyak bencana yang kau singkirkan. Berapa banyak bencana yang engkau singkirkan. Berapa banyak kesulitan yang engkau mudahkan. Kan seperti kemarin di dalam doa awal ini kan ada kan, kam min kurbatin farajtaha. Berapa banyak kesulitan yang telah engkau selesaikan, engkau mudahkan. Ini menggambarkan Allah telah menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Kemudian wa arraftani min ijabatik. Setelah engkau tunjukkan kekuasaanmu kepadaku ya Allah, sesuatu yang aku minta yang menurut saya sulit untuk saya dapatkan, ternyata kau telah membuktikan itu kau berikan kepadaku. Betapa banyak bencana yang seharusnya aku dapat akan menimpaku, tapi ternyata kau buktikan telah engkau singkirkan bencana itu. Betapa penderitaan yang kau hilangkan yang seharusnya menimpa aku, engkau telah buktikan itu semua. Wa arraftani min ijabatik. Ya Allah, bukan hanya itu saja. Berapa banyak permohonanku, harapanku telah kau kabulkan dan kau tunjukkan kepadaku bahwa engkau telah mengijabahi aku. Ini sifat karakternya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang berdoa, ketika kita baca doa ini, kita ini penuh dengan harapan yang sangat luar biasa. Wa arraftani min ijabatik. Engkau kenalkan kepadaku, engkau artikan, kau kenalkan aku, kau tuntun aku untuk bisa memahami bahwa permohonanku itu telah engkau kabulkan ya Allah. Maka disebut di sini disebut wa arraftani min ijabatik. Artinya ya Allah, berapa kali orang ini meminta kepadamu, saya meminta kepadamu, mengharap kepadamu, merengek kepadamu. Ternyata apa yang aku harapkan, apa yang aku minta ini telah engkau tunjukkan kepadaku dan kau kenalkan bahwa engkau telah menjawabnya. Sebab aku menyaksikan pemberianmu dengan mata aku sendiri misalnya. Saya menyaksikan bahwa pemberianmu itu aku saksikan dengan mataku dan hatiku pun mengakuinya. Ini memang kondisi manusia. Hanya saja kadang-kadang manusia ini tidak pernah menyadarinya sama sekali. Manusia tidak pernah menyadarinya. Mestinya setiap orang bisa menjadi yang terbaik. Setiap orang bisa menjadi manusia yang terbaik, tergantung kitanya sendiri. Kemudian fasirtu ad'uka aminan wa as'aluka musta'sinan. Kemudian karena ini semua dosa kau berikan kesempatan, permohonanku kau berikan, kau tunjukkan kekuasaanmu dan lain sebagainya. Lalu fasirtu ad'uka aminan. Lalu aku berdoa kepadamu dengan merasa aman. Kira-kira contohnya saja, kalau kau meminta seseorang atau seorang
ayah yang galak. Ayah yang galak, sekedar contoh saja. Terus anaknya ini ketika dia melakukan kesalahan langsung dimarahi sama ayahnya. Ketika dia minta mungkin dimigri. Tapi ketika dia melakukan kesalahan ini itu dan kemudian minta sudah beberapa kali diberi, tiba-tiba dia akan minta kembali kepada orang tuanya, perasaannya gimana? Takut. Utang wis. Kowe punya uang pun tidak punya uang, kepengen berhutang kepada orang. Dulunya kau punya saudara atau teman atau tetangga yang setiap kau butuhkan kau diberi. Sampai kemudian kau melakukan kesalahan. Ketika kita tahu bahwa Allah Ta'ala tidak marah terhadap orang yang berbuat salah karena ditunggu, dan ketika kita meminta Allah Ta'ala memberi, maka fasirtu at'u keaminan. Oleh karena itu ya Allah, aku meminta kepadamu sekarang ini dalam kondisi aman. Tidak ono khawatir takut, tidak ada khawatir kamu akan mengusir dari pintu rahmatmu. Aku kentuk pintumu, aku ketok pintumu, dan kau tidak akan pernah mengusirku. Ini namanya berdoa tanpa beban. Doa tanpa beban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman dalam kondisi aman, dalam kondisi ini, karena tidak ada perasaan apapun. Jadi karena engkau telah menunjukkan rahmatmu kepadaku, kau telah menunjukkan ampunanmu kepadaku, kau telah memberikan kesempatan bagi orang yang berbuat dosa, engkau tidak menyiksa aku bagi orang karena kesalahanku dan seterusnya, maka aku pun merasa sekarang jaluk minta denganmu ya Allah, merasa aman, tidak merasa takut, karena kau tidak akan pernah mengusir aku dari pintu rahmatmu. Wa as'aluka musta'nisan. As'aluka musta'nisan artinya dan aku memohon kepadamu dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Jadi tidak ada beban sama sekali. Pertama, tidak merasa takut diusir, yang kedua dia merasa nyaman. Ya, orang contohnya kalau kamu ini mau minta pinjem uang kepada orang, meskipun kau sudah berkali-kali minjem, tapi kemudian orangnya baik dan lain sebagainya, maka terakhir pun kau tanpa beban, karena kau merasa tidak punya berbuat salah. Lah ini ndak, kau berbuat salah sama Allah Ta'ala, tapi tanpa beban kamu memintanya, karena Allah tahu, karena kita tahu kalau Allah Ta'ala adalah mengampuni dan lain sebagainya. Wa as'aluka musta'nisan. Iki gambarnya nek manusa rak tahu diri blas. Manusa nek rak tahu dirinya, wis salah iki iku tetep njaluk ngrengek mbek Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah manusia yang termulia, tapi itulah manusia yang terhormat di sisi Allah. Wa as'aluka musta'nisan. Aku memohon kepadamu dengan penuh ketenangan dan ketentraman. La khaifan wala wajila. Dan aku tidak merasa takut dan juga gelisah. Kata khaif dan wajal itu dalam tingkatan ilmu tasawuf itu ada beberapa tingkatan. Orang itu bisa disebut khaif, ada wajal, ada khasyah, ada raghbah, macam-macam. Saya tidak akan membahas itu. Cuman saya ingin membedakan antara kata khaif, gundah. Tapi kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tapi ketika dia dibacakan ayat-ayatnya Allah dan pengetahuannya tentang Allah, tentang kebesaran Allah meningkat, keimanannya menjadi lebih kuat. Tapi orang mukmin asalnya gelisah, wajal, itu namanya wajal, gelisah karena dia tahu kalau dosa, ketika disebutkan misalnya keagungannya Allah Ta'ala, gelisah hatinya. Kenapa? Dia tahu bahwa saya ini taatku sedikit sekali, sementara keagungan Allah sedemikian dahsyatnya, dan kelak aku akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika orang mukmin dibacakan tentang kebesarannya Allah, keagungannya Allah, dia merasa taatnya sedikit dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya kemudian dia merasa salah dan gelisah. Tapi kegelisahan ini kegelisahan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu wajal. Ya. Ada kata wajal, ada kata al-khauf. Al-khauf itu artinya sebagian syekh kalau salah Syekh Tobarsi itu mengartikan al-khauf itu ta'allum atau ta'allumun nafs.
Takut, al-khauf itu ta'allumun nafas, jiwanya merasa takut, khawatir kalau dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal iqab. Makanya khifillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa riwayat terkait tentang orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akhwafahum atau akhwafuhum, maka orang itu yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, minta kepada Allah merasa aman, nyaman, tidak takut, tidak khawatir. Terakhir, memudillan alaika fima qasadtu fihi ilaik. Mudillan, kalimat mudil itu artinya aku beranikan dengan apa ya istilahnya. Saya ingin memberikan contoh makna tentang kata mudilan. Adalah atau idlal itu artinya bahwa dia rumangsa merasa apa namanya ya, tanpa beban, berani. Karena dia merasa dicintai oleh Allah Ta'ala, maka kemudian dia merasa berani. Contohnya saja, misalnya dalam hadis itu ada, misalnya di dalam riwayat itu besok di akhirat itu ada orang-orang yang melewati siratal mustaqim. Dalam satu hadis disebutkan yamshi ala sirati mudillan. Artinya apa? Dia berjalan di atas siratal mustaqim itu dengan nyantai, munbasitan, dengan apa namanya? Artinya tanpa beban gitu loh, tanpa beban, nyantai, enak, ndak ana rumangsa dosa, ndak ana rumangsa salah. Kenapa? Dia rumangsa ndak salah, rumangsa ndak ada beban dikarenakan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking rumangsa dekete be Gusti Allah, dia melakukan apa sajalah. Dia bilang mudillan alaika fima qasadtu fihi ilaik, yani aku selalu keberani untuk meminta menuju kepadamu ya Allah Ta'ala. Aku pendosa, aku salah, dolim, penjahat dan lain sebagainya, tapi aku minta dengan aman karena Engkau tidak akan menyiksaku. Kau tidak akan pernah mengusir dari pintu rahmatku. Kau telah menunjukkan semua permintaanku, Kau kabulkan. Sekarang ini pun aku juga minta kepadamu. Ini menunjukkan gambaran hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bentuk komunikasi hamba dalam doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan hatinya diungkapkan. Kemudian fa in abta'a anni atabtu bijahli alaik. Luar biasa. Ya Allah, dia bilang fa in abta'a anni atabtu bijahli alaik. Aku minta kepadamu. Ketika aku berdoa kepadamu, kemudian permintaanku dan doaku ini ternyata tidak segera Engkau kabulkan. Kau perlambat. Apa yang kau lakukan? Dia bilang fa'in abto'ani, apabila doaku itu terlambat, tidak Engkau kabulkan dengan segera, atabtu bijahli alaik. Aku pun berani untuk mencela kamu, negur kamu. Bayangkan kowe. Manusia makhluknya Allah, ciptaannya Allah, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat salah tidak segera disiksa, berbuat kejahatan tidak segera diadab oleh Allah taala. Kau berbuat salah, berbuat dosa, kejahatan dimaafkan, ditunggu oleh Allah taala, sabar sampai kau diberi kesempatan untuk kembali kepadanya. Meskipun demikian, Allah taala ketika kau meminta kepadanya diberi. Tapi terakhir, ketika Allah Ta'ala tidak menjawab dengan cepat, kadang-kadang kita ini apa? Atabtu bijahli alaik. Itu kenyataan dan itu kita rasakan. Nah Allah Ta'ala jawabi dengan cepat. Ya Rob, aku besok punya kebutuhan. Ya Rob, aku mau pinjam fulus sama fulan. Ya Rob, tetapkan hatinya dan aku akan masuk ke rumahnya. Bismillah, tawakal, membaca doa-doa lain sebagainya, masuk ke rumah itu. Subhanallah, rumah itu ada orangnya. Kemudian orang itu ngasih, berapa yang kau pinjam? 5 juta. Dikasihlah 5 juta. Terus kita, ya Rabbi, aku bersyukur kepadamu. Ya Rabb, doaku segera aku kabulkan. Luar biasa. Tapi sebaliknya, besok kau perlu ada kebutuhan yang mendesak. Kau datang kepada orang, kau sudah meminta, ya Rabb, aku butuh uang 5 juta, pinjem. Tidak apa-apa ya Rabb, mudahkan dari fulan. Hatinya, rubah hatinya.
Wah, macam-macam sudah, sampai kau selesai wudu minta be Allah Ta'ala datang ke rumah orang itu sudah kau datang ke rumah orang untuk pinjam, itu sudah beban kan. Mau pinjam duit itu loh beban, kira-kira ditolak apa enggak, diterima apa tidak, ada uangnya atau tidak, macam-macam orang pinjam itu namanya. Orang enggak pernah pinjam, orang enggak pernah hutang itu gelisah begitu dia hutang. Tapi kalau sudah orang yang sudah terbiasa hutang, kata dicaci maki tetap hutang itu. Nah, ketika ternyata tidak diminta, tidak dikabulkan, sudah masuk ke rumahnya dan pinjamanmu tidak diberi. Apa yang kau salahkan? Ya Rob, kenapa kau tidak memberi aku? Kenapa kau tidak ngubah fulan? Ya Allah, padahal besok saya ini harus bayar sesuatu. Ini namanya adab tu bijahli alaik. Namanya itab. Itab itu adalah menegur Allah atau mencerca Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa kau ulur-ulur? Kenapa tidak kau sekarang ya Rob? Lah kamu ini siapa? Lah kamu ini hambanya. Tapi itulah karakteristik manusia. Hampir semua orang berdoa semacam itu. Fa in abta'a anni adabtu bijahli alaik. Ya Allah, kok lama temen tidak kau kasih tidak kau kabulkan. Nah itu biasa itu. Kenapa? Ya karena kebodohan manusia. Bodohannya di mana? Apakah karena dia tidak kenal Tuhan? Tidak, dia kenal Tuhan. Justru bahasa yang dia pakai, dia ngomong, ya Rob, kenapa tidak kau cepat kau segerakan? Itu justru karena kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ketidaktahuannya adalah bukan karena ketidaktahuan dia terhadap Allah, tapi ketidaktahuannya rahasia di balik kenapa itu diulur sama Allah Ta'ala. Itu loh. Paham ya? Anni adabtu bijahli alaik. Ya Allah, kalau engkau ternyata permohonanku tidak segera kau beri, kau undur-undur, aku kemudian mencerca kamu, menegur kamu, kenapa, dan lain sebagainya. Padahal wala'alladzi abta'a anni huwa khairun li ilmika bima biaqibatil umur. Wala'alladzi abta'a anni, jangan-jangan yang membuat aku permohonanku itu terulur, yang membuat permohonanku itu tidak segera diberi oleh Allah, bisa jadi itu adalah karena pilihan yang terbaik bagiku. Kau minta ya Allah, minta mendesak-desak tapi tidak dikasih, itu kan? Ketidaktahuan kita, kenapa kok tidak dikasih? Apa rahasianya? Itulah yang membuat kita kemudian mencerca Allah, kita kemudian menegur Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu itab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bisa jadi diundurnya permintaan kita, diulurnya permohonan kita itu adalah sebuah pilihan yang baik untuk kita. Allah sudah milikan itu. Li'ilmika bi'aqibatil umur, dikarenakan Allah Ta'ala, karena engkau ya Allah lebih tahu dampak pengaruh daripada sesuatu yang kita minta. Jangan-jangan engkau minta 1 miliar sampai sekarang ini tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bisa jadi dikarenakan kalau Allah Ta'ala ngasih kamu 1 miliar mungkin tidak akan jadi dekat kepada Allah, menjadi berbahaya, ya kan? Orang tiba-tiba dikasih 1 miliar misalnya, wah lupa sama Tuhan sudah, akhirnya sudah jadi masalah. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ada orang yang situasinya miskin dan dia selalu minta diberikan kekayaan Allah, dan Allah tidak memberikan kekayaan. Bisa jadi kemiskinannya dia itu justru manfaat bagi dirinya untuk di dunia dan akhirat, untuk keselamatan keluarganya dunia dan akhirat. Sebaliknya kalau dia minta dijadikan kaya raya, bisa jadi saat itu dia malah tenggelam dalam maksiat Allah dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'ilmika bi'aqibatil umur, karena akibat persoalan semua yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi doa yang sangat luar biasa, menggambarkan bentuk bagaimana seseorang itu harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin an nuhdihim al-fatihah qablaha as-salawat.